Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pagi ini kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat.
Selamat pagi, jemaat GPD ZA yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita belajar sama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini saya akan membahas satu tema atau judul tentang kesatuan atau persatuan. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12 dikatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah dipupuskan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, 3 lembar berbicara tentang lebih dari satu, menggambarkan ada satu kesatuan, ada persatuan, ada unity, di mana ada kesatuan yang tidak mudah diputuskan. Artinya ada kekuatan di sana, ada berkat Allah di sana. Kesatuan dimulai dari mana? Pengkhotbah 4 ayat ke-9 dikatakan berdua lebih baik daripada sendiri. Dimulai dari satu kesatuan, unity. Gereja adalah tempat kesatuan, adalah tempat persatuan, di mana di sana ada berkat, di sana ada kekuatan, kita bisa saling menguatkan sesama orang percaya, saling mengasihi. Nah, kalau kita perhatikan cerita Elia dalam 1 Raja-Raja 18, di sini terjadi kekeringan yang besar. Nah, kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Apa yang terjadi? Elia menantang nabi-nabi Baal. Mereka mempersembahkan korban, tetapi tidak terjadi apa-apa. Menantang nabi Baal untuk menguji Allah mereka, Allah kecilnya, dikatakan di Alkitab di sini. Giliran Elia, dia pertama-tama memperbaiki mezbah. Dalam ayat yang ke-30 dari 1 Raja-Raja 18 dikatakan, "Tak Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. 31 dikatakan, "Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel." Nah, di sini Elia mengambil 12 batu, menyusunnya menjadi mezbah. Nah, ini berbicara tentang kesatuan. Ini berbicara tentang unity. Nah, lalu ditaruh persembahan di atasnya. Elia berdoa, dan akhirnya persembahan itu disambar habis oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Lalu kemudian terjadilah hujan yang lebat, berkat Tuhan pun terjadi. Pada akhirnya mereka sujud, menyembah, mengaku bahwa Dia adalah Allah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam kesatuan, dalam persatuan, ada kekuatan yang luar biasa. Bukankah juga dalam Mazmur dikatakan di mana ada kerukunan, kerukunan menggambarkan kesatuan. Firman Tuhan bilang, kesitulah Tuhan perintahkan berkat, yang sering sekali menghambat kesatuan dari orang-orang percaya. Ada 2 yang mau saya bagikan. Diambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-16. Dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat penghambat persatuan. Yang pertama adalah iri hati. Nah, satu kali Paulus berangkat melakukan perjalanan misinya bersama dengan rekannya. Mereka mengkhotbahkan Injil, memberitakan Injil, mendirikan cabang-cabang gereja. Ini cerita singkatnya dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-44 sampai 45. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Orang Yahudi menolak untuk menerima firman Allah, membantah apa yang dikatakan Paulus. Ketika iri hati timbul, ada kekacauan terjadi, menghambat pekerjaan Tuhan. Sekalipun Paulus dan Silas mengadakan mujizat, mereka menutup diri. Akarnya adalah iri hati. Perselisihan kemudian terjadi, kerusakan pun terjadi. Disitulah segala perbuatan jahat terjadi, kebencian terjadi, pertikaian terjadi, perpecahan terjadi, kehilangan kasih akan Allah, melumpuhkan iman kehidupan kita. Akhirnya kita tidak menerima berkat, mujizat pun tidak terjadi. Makanya hati-hati yang namanya iri hati.
yang menghambat kesatuan, yang menghambat persatuan orang percaya. Yang kedua, yaitu kepentingan diri sendiri. Artinya mendahulukan keuntungan dan kenyamanan diri sendiri. Semua berpusat pada kepentingan diri sendiri. Nah, bukankah itu yang mungkin kita sering lihat di berita, tertangkap OTT, karena disebabkan mementingkan diri sendiri. Ada keegoisan, ada kesombongan, kecongkakan. Firman Tuhan bilang, Allah menentang orang yang congkak. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hati-hati juga dengan mementingkan diri sendiri. Nah, dua inilah yang saya bagikan, yang sangat penting untuk kita bisa menjaga persatuan, menjaga kesatuan. Biar bisa kita menghindari yang namanya iri hati, kepentingan diri sendiri. Nah, sebagai penutupnya dalam Filipi 2 ayat 2-5 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sejak awal memang Allah sudah menetapkan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan untuk saling mengasihi, saling menjaga kebersatuan. Kebersamaan semacam ini harus selalu lebih kuat, lebih penting relasi antar orang percaya, karena yang mempersatukan kita adalah kasih Kristus. Kasih Kristuslah yang mempersatukan kita. Kita harus mengasihi orang lain seperti Allah mengasihi kita. Jika kesatuan itu terjadi, jika kesatuan atau persatuan itu terjadi, maka tidak heran kita orang-orang yang diberkati Tuhan mengalami mujizat Tuhan. Nah, saudara kesatuan, dalam kesatuan ada mujizat, ada berkat yang Tuhan sediakan. Tetapi hati-hati, ada penghambat persatuan, ada penghambat unity, yaitu kepentingan diri sendiri dan iri hati. Mari kita singkirkan itu dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi ini yang telah mengajarkan kami untuk kami saling menjaga kesatuan, saling menjaga keharmonisan dalam keluarga Tuhan. Dimanapun kami berada, dalam keluarga kecil kami di rumah, dalam keluarga kami, rekan bersama dengan rekan kami, bersama dengan jemaat atau rekan-rekan yang ada di gereja, kami masih mau saling menjaga persatuan. Tentunya kami tidak mampu tanpa Roh Kudus yang membimbing kami, tanpa Roh Kudus yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan, bila materialkan firman-Mu pada pagi hari ini kepada kami, untuk kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.